Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, para penuntut ilmu, khususnya santri-santri Ma'had Man 1 Jember, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, kelancaran, barokah umur, barokah rizki, barokah ilmu. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah, kita akan melanjutkan fasal yang terakhir, yaitu fasal ke-13 tentang fima yajlibur rizqa. Hal-hal yang dapat mendatangkan rizki, dan juga hal-hal yang dapat mencegah rezeki, menambah umur. Ini bab ini sangat penting untuk dikaji. Ini bagaimana seorang santri ini nanti biar gak dirisau. Memang pada bab sebelumnya hal-hal yang mudah di bab ke-12, fima yurisul nisyan wal fima yurisul hifdza wal nisyan, hal-hal yang membuat ingatan kuat dan lupa. Salah satunya jangan bingung mikirkan rezeki. Bagaimana biar gak bingung? Ya selang kita belajar pasti tanggung, kita juga harus tahu caranya. Kenapa kadang kayak kita rezekinya kok seret terus, ini perlu makanya faslun ini sangat penting, yaitu faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki dan yang menyumpetkan, yang mencegah rezeki dan juga menambah umur dan juga mengurangi umur. Di bab selanjutnya memang sudah dibahas tentang misalnya orang kalau sering ke majelis miksar, ya tempat nongkrong ngobrol tok, misalnya tidak ada gunanya, itu juga selain la yudai al waqt menghabiskan waktu dan menyanyiakan waktu, dan juga bisa mengurangi umur. Itu seperti membuang-buang umur, mengurangi umur. Makanya di sini nanti akan dibahas apa yang bisa mendatangkan rezeki, mencegahnya, menambah umur dan mengurangi. Makanya kita perlu hati-hati. Akan dibahas di sini agar nanti kita tahu ya apa sih biar rezekinya datang, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la buddah li talibil ilmi minal kutih wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri wasihati liyatafarraga li talibil ilmi wa fi kulli dhalika sannafu kutuban fa'aratu ba'dahunna ala sabilil ikhtisar. Setiap penuntut ilmu khususnya membutuhkan makanan, ya. Makanya itu para penuntut ilmu, para santri, siswa mahasiswa harus mengetahui hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki. Bisa saja kita kan sudah melakukan, Ustaz kok gak rezeki datang ke saya, bisa lewat orang tuanya, gak harus ke kalian dikasih 100 juta, ya belum waktunya orang tuanya. Siapa tahu dengan kita melakukan hal ini orang tua kita dimudahkan rezekinya sehingga lancar dalam membiayai kita mondok, sekolah, seperti itu. Mudah-mudahan rezekinya kula panjenengan semua orang tua kita diberi kemudahan. Allahumma amin. Jadi itu ya, seorang penuntut ilmu harus tahu hal-hal yang mendatangkan rezeki, juga harus mengetahui apa yang dapat menambah dan mengurangi ini. Ya, ma yazidu fi wa ma yazidu fil umri wasihati, ya. Apa yang dapat menambah dan mengurangi umur serta hal-hal yang menyehatkan badan agar leluasa mendapatkan ilmu ini. Wa ma yazidu fil umri wasihati liyatafarraga li talibil ilmi. Jadi kalau kita tahu bagaimana biar bisa menambah umur, kesehatan, juga bisa menjaga kesehatan, maka kan enak dalam menuntut ilmu, ya. Kalau sedang sakit, ya, kan tidak bisa. Fi kulli dzalika sannafu kutuban. Oleh karena itu para ulama menyusun beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah tersebut, ya. Fa'aratu ba'dahuna ala sabilillah. Oleh karena itu musannif Syekh Azhar Nuji membahas secara ringkas, ya. Ringkas, padat, namun jelas, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadra illa du'a. Ya, takdir itu, qadar itu sudah tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Sudah dipastikan dengan sekian. Tapi kalau kita banyak doa, ya Allah, Allahumma barik lana fir rizqi wa umri,
Ya, berkatilah umur kami, rezeki kami ya. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan umur itu tidak akan menambah kecuali dengan bir, kebaikan. Fa innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Dan sesungguhnya ada seorang laki-laki terhalang rezekinya karena dosa yang dikerjakannya. Ini juga ini. Di sini menunjukkan apa? Sabata bihadzal hadithi anna irtikabadz dzanbi sababu hirmani rizki khususan al-kidbu yurithul faqra. Hadis ini menunjukkan bahwasanya banyak dosa itu penyebab penghalang rizki, khususnya al-kidbu yurithul faqra. Khususnya ini berbohong ini juga bisa membuat kita itu fakir. Makanya jangan al-kadzib ya, jangan al-kadzib, jangan berbohong. Ini membuat kita fakir. Coba sekarang kita hitung, kita sering berbohong apa enggak? Kalau kita terus banyak dosanya apa enggak jadi wajar? Kenapa kok kita seperti itu? Loh, kok banyak orang kafir-kafir, Messi, Ronaldo dan sebagainya kok kaya-kaya Ustaz? Ya, orang kafir ajana tuh si jundul mukminina ya. Ad-dunya ini jannatul kafirina surganya di dunia ini adalah surganya bagi orang-orang kafir. Jadi biar sudah mereka nanti kan balasannya di akhirat seperti itu. Ini yang membuat kita fakir, ini salah satunya. Waqad farada fi hadisun khas, dan juga diriwayatkan dari hadis yang khusus wa kadzana musubhati yamna rizqa. Juga dijelaskan, ini bisa dibaca di kitab Lubabul Hadis misalnya. Di situ ada naumus subhati yamna rizqa, tidur pagi itu menyebab terhalangnya rezeki, jangan tidur pagi. Wa kathratun naumi turithul faqra wa faqrul ilmi aidan. Banyak tidur itu juga bisa membuat fakir, dan fakir ilmu membuat banyak tidur itu membuat kita fakir ya. Fakirnya juga fakir ilmu ya, nggak cuma fakir ya, namanya tidur terus nggak pernah belajar, karena kerja ya bener ini sudah. Wa kathratun nami itu turithul faqra wa faqrul ilmi ya. Banyak tidur menyebabkan fakir, tidak punya uang, bisa tidak punya rezeki. Juga faqrul ilmi, buat bodoh ini ya, namanya tidak pernah. Faqala al-qail sururun nasi fi lublisil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nuasi. Ya, ini pencair ini, bahagianya orang itu akan filubisil libas ya, sururun nas filubisil libas, ketika menggunakan pakaian. Wajam ul ilmi fi tarkin nu'as ya, dan dan cara mengumpulkan ilmu itu dengan dengan tarkin nu'as, meninggalkan ngantuk. Ini yang sering ngantuk, ini santri-santri yang sering ngantuk, mahasiswa sering ngantuk harus dihindari gitu ya. Karena kalau ingin dapatkan ilmu, mengumpulkan ilmu harus tarkun nu'as. Wa qala alaysa minal khusrani an layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsab minal umri. Penyair juga berkata, bukankah termasuk kerugian alaysa minal khusran anna layaliya, bahasanya malam-malamnya kalian itu tamurru bila naf'in wa tuhsab minal umri. Malamnya itu berlalu tanpa ada manfaatnya, waktu sabu minam, dan itu juga termasuk umur. Ini enggak enaknya ini. Malam-malam kita habis hanya buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita itu memanfaatkan umur ini ya. Jangan tinggalkan ngantuk tidur ini ya, bawa air. Di Abu Hanifah itu di bab sebelumnya kalau belajar kan sambil bawa air ya. Kalau sambil bawa air nanti hilang ngantuknya nanti ini ya. Itu salah satunya untuk cara mendapatkan ilmu dan menambah
menambah rezeki ya jangan banyak tidur. Banyak tidur jelas ya, nggak cuma jadi orang fakir, nggak punya uang juga, nggak punya ilmu. Na'udzubillah. Baiklah, mungkin hanya itu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.